Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rom som som. Guli ram sam sam. Oke. Karena sekarang tanggal berapa sekarang? Agustus, bulan Agustus. Kita akan merayakan Hari Kemerdekaan kita. Kita akan merdeka karena berkat jasanya siapa? Nah, ini Pak Rizky punya buku tentang pahlawan, ya. Judul bukunya Teguhnya Ari. Dari judul ini kira-kira kalian bisa memprediksi nggak ini pahlawan dari mana? Katakan, ya, Mahat dari yang kelas nak? Jakarta. Kenapa dari Jakarta? Lihat dari mananya kalau Mas? Dari rumahnya. Oke, ada pendapat lain? Ya, Naswa dari Aceh mungkin. Kenapa Naswa bilang dari Aceh? Nah, nama Teuku atau Tengku ya kalau bacanya ya. Gitu. Ada yang setuju dengan Naswa? Atau ada punya teman yang namanya Tengku? Tidak ada ya. Tapi kebiasaan yang namanya Tengku itu dari Aceh. Ya. Oke, coba kalau lihat dari sini, kira-kira menurut kalian, ayo. Yang baju biru. Kenapa ayo bilang Tengku ini yang ini Tengkunya Ari? Karena pakai jas. Pakai apa? Pakai dasi. Oke, kita lihat ya. Tengkunya Ari atau Tengkunya Ari. Wah, sepertinya mereka sedang ngapain ini? Belajar ngaji. Iya, ngaji. Ini siapa ini? Kenapa kalian bisa ini memprediksi? Oh, ini Ustadz Pak ini. Karena pakai surban. Ya. Ya, Farid. Karena pakai surban. Pakai surban. Oke, ini pakai apa yang namanya ini? Apa namanya ya? Ada surban, songkokan, sama pakai apa ini? Turban bukan? Ya, kita coba lihat. Ini buku ini karya dari Bapak Firman Parlindungan dan Bu Hani Juwita. Wah, ini nama kota. Ada lagi? Yes? Naya? Mungkin musola atau masjid. Kenapa kok Naya bilang itu musola atau masjid? Agak keras nak? Tadi temanya ada masjidnya kan? Coba kita baca. Agam harus pergi ke Munasa, namun ia tidak dapat menemukan pecinya. Di mana peci Agam ya Mak? Serunya menemukan peci ke Munasa. Berarti bisa nebak nggak Munasa itu apa? Ya, ya Petris. Musola. Orang biasanya kalau mau pakai peci dia musola, ke masjid. Ngapain mereka biasanya? Ngaji. Atau kalian pernah nggak pakai peci tapi nggak ke masjid, ke musola pernah? Pernah juga ya. Kalau di Surabaya kita kalau pakai peci bisa kemana aja ya kan? Bahkan ada loh orang ke pasar pakai peci, ya kan? Ya. Oke, apakah di Aceh sama? Nanti kita lihat. Coba lihat di gantungan baju di serambi tengah. Jangan lupa pakai sarung yang baru Mama cuci. Jawab Mama. Oh, Mama ini si siapa ini berarti? Si Agam. Ini kita lihat. Setiap sore dan malam hari Agam dibimbing mengaji oleh Tengku Haji Hasan Rumali. Nama orang. Di masa itu di Munasa, Munasa bener ya, sholat atau masjid ya. Agam sering melihat Tengku Haji Hasan berdiskusi dengan temannya. Namanya Tengkunya Arif. Ternyata teman gurunya ya. Agam tidak mengerti diskusi mereka. Mereka berbicara dalam bahasa Indonesia, bercampur bahasa Belanda. Oh, berarti Agam mungkin tidak mengerti bahasa Indonesia dan tidak mengerti bahasa. Kenapa kira-kira Agam nggak mengerti bahasa Indonesia dan bahasa Belanda ya? Yasmin, nggak keras suaranya. Karena mungkin dia orang Aceh, berarti sehari-hari apa? Memang dia nggak belajar bahasa Indonesia kira-kira? Ya. Nggak
boleh sekolah. Oke. Oh, kata Inaya tadi, Inaya menemukan. Oh, mungkin anak zaman dulu di Aceh itu nggak boleh sekolah ya. Hanya mengaji, makanya dia nggak bisa pakai bahasa Indonesia. Karena kita juga di rumah pakai bahasa Jawa, ada yang pakai bahasa Madura, tapi kita bisa menggunakan bahasa Indonesia karena kita sekolah. Nah, kita benar nggak Agam nggak sekolah? Kita lihat. Agam hanya tahu bahwa Tengkunya Arif itu sebagai anak bangsawan. Ayahnya adalah Panglima 126, seorang yang terpandang. Kata mama, Tengkunya Arif pernah bersekolah di tinggi di Sumatera. Lalu dia pernah beda provinsi mungkin, atau mungkin Agam belum pernah sana. Anak Aceh harus sekolah agar merdeka dari kebodohan. Agam pernah mendengar Tengkunya Arif berkata, oh, ternyata Tengkunya Arif itu ngomong, anak Aceh harus sekolah. Memang kenapa ya kira-kira? Menurutmu, kok anak Aceh nggak boleh sekolah waktu itu? Menurut cerita ini? Ya, punya biaya. mungkin zaman dulu anak-anak nggak punya biaya, mungkin ada lagi. Ya, Yasmin. Mungkin zaman dahulu belum masih punya sekolah. Mungkin zaman dahulu masih belum ada sekolah. Coba kita lihat. Apa sih yang membuat anak Aceh banyak yang tidak bersekolah? Sudah lama Agam ingin tahu tentang sekolah itu. Apakah sekolah sama seperti Munasah? Kata orang, di sekolah tidak ada buku berbahasa Arab seperti di Munasah. Yang ada hanya buku berbahasa Indonesia di Munasah. Tetapi kata mama dan teman-temannya, sekolah itu haram. Coba, ada yang belum dapat ya, Beatrice? Aceh kan itu masih kental dengan budaya Islam ya Pak. Nah, mungkin Aceh waktu itu masih kental sekali dengan budaya Islamnya. Tapi kenapa ya kok sampai ngomong, oh ilmu apa sekolah itu haram? Belum tahu kita cari. Belajar ilmu selain ilmu agama Islam juga haram. Jadi nggak boleh belajar IPA, IPS, nggak boleh. Karena menurut waktu itu haram. Kenapa kira-kira ya menurut pokok itu haram? Nggak tahu ya. Wow, gimana kalau kita hidup di Aceh pada zaman itu ya? Nggak sekolah mungkin kita. Coba apa yang dilakukan Agam kira-kira setelah mendengar ini? Padahal Agam tadi ingin bersekolah, tapi kata mama dan teman-temannya sekolah itu bagaimana, apa yang dilakukan Agam kira-kira menurut saya? Diam-diam Agam mendatangi sekolah taman siswa di Kutamaja, benar? Dia ingin tahu malahan. Karena mungkin Agam ini cerdas ya, kok bisa sekolah itu haram gitu ya, ingin tahu. Tengkunya Arif dan sahabatnya mendirikan sekolah ini. Wah, ada Tengkunya Arif sedang mengajar. Agam datang setiap hari. Teman-temannya juga ikut. Tengkunya Arif menyediakan kursi untuk mereka. Agam senang di sekolah. Begitu juga teman-temannya. Mereka belajar berbahasa Indonesia, berhitung, dan membaca. Apa yang terjadi setelah tiga itu? Mungkin dimarahi orang tuanya karena ketahuan sekolah. Soalnya juga orang tuanya melarang. Ya, coba kita lihat. Namun satu persatu teman aku itu datang lagi. Apa ya? Nah, mereka dilarang ke sekolah pada waktu mereka. Malah nggak boleh ke sekolah. Orang tua dicemooh, tahu dicemooh? Nggak tahu. Diolok-olok, dicaci mati karena anak-anak belajar ilmu haram. Jadi misalkan, anakmu itu loh belajar ilmu haram. Karena itu mungkin ilmunya bukan berasal dari agama Islam mungkin loh ya, ada tahu. Demikian pula mama Agam, ia melarang Agam ke sekolah.
Tengkunya Arif. Yes. Kan sertifikatnya itu kan yang ngajar haji. Kalau misalnya tahu terus murid-murid Ustadz itu tapi Berarti menurut Beatrice, si Tengkunya Arif ini mau mendekati Ustadz karena Ustadz tadi yang mengajar di Monasa. Barangkali ketika dia beritahu oleh Ustadz nanti anaknya bersekolah gitu ya Beatrice. Oke. Islam tidak mengharapkan pengetahuan. Umat Islam harus maju agar kita dihormati oleh bangsa-bangsa di dunia ini. Kata Tengkunya Arif. Setuju dengan Tengkunya Arif? Tengkunya Arif melanjutkan ilmu bumi, sejarah, ilmu pengetahuan tidak haram. Orang yang belajar dan berilmu akan makin meyakini kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan semakin bermanfaat bagi orang lain. Setuju? Setuju. Karena kita tahu kalau ternyata penciptaan alam ini juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan ilmu haram kata Tengkunya Arif. Tengku Haji Hasan lalu meminta Tengkunya Arif untuk mengatakan hal tersebut ke kalangan masyarakat lain. Jadi diminta, ayo ngomong buat masyarakat. Para ulama di Monasa juga menyampaikan yang sama kepada masyarakat. Oh, ternyata dia Tengkunya Arif dibantu oleh para ulama. Karena kenapa ya kok dibantu para ulama? Kok bukan dibantu polisi? Kok bukan dibantu camat? Bukan dibantu? Kenapa banyak dibantu para ulama? Ya, jadi karena Aceh itu berdasarkan syariat Islam, maka yang paling benar kira-kira siapa? Ulama, ya kan? Karena syariat Islam. Nah, berhasil nggak ya kira-kira? Berhasil. Coba kita lihat. Perlahan pandangan masyarakat tentang sekolah mulai berubah. Mereka semakin paham bahwa belajar itu tidak hanya tentang Islam saja. Agama pun diizinkan mama untuk kembali belajar di sekolah. Di pagi hari, sore harinya akan belajar mengaji di Monasa. Satu teman akan juga kembali ke sekolah. Dengan Tengkunya Arif ya. Tengkunya Arif senang melihat anak-anak Aceh yang di sekolah sambil terus mengaji. Masyarakat Aceh yang berpendidikan tinggi adalah mimpi. Nah, kita baca bidatanya Tengkunya Arif. Tengkunya Arif adalah, semoga kemarin membaca ya. Gerakan perjuangannya melawan penjajah banyak dilakukan melalui organisasi dan pendidikan. Tengkunya Arif mendirikan taman siswa di Kutaraja dan Atase Studi Fonds Dana Pelajar Aceh. Tujuannya adalah membantu anak-anak Aceh yang cerdas tapi tidak mampu bersekolah karena berbagai faktor. Pada tanggal 3 Oktober 1945, Tengkunya Arif diangkat menjadi Gubernur Aceh yang pertama. Oh, ternyata beliau adalah Gubernur Aceh pertama. Tengkunya Arif. Atas jasa-jasanya, ia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia pada tahun 1974. Salah satu pesan perjuangannya yang paling dikenal adalah Indonesia merdeka harus menjadi tujuan hidup kita bersama. Karena waktu itu masih kita baru pertama merdeka. Nah, coba Pak Rizky ingin menanyai kalian. Ya, tadi kenapa sih kok Tengkunya Arif itu berjuang untuk memerdekakan anak-anak Aceh untuk belajar? Kenapa? Kenapa? Ya? Kenapa kok dia berjuang ya Inaya? Untuk menunjukkan kalau anak-anak Aceh itu cerdas. Emang ada masalah apa sih di Aceh? Pada waktu zamannya Tengkunya Arif, ya Yasmin? Sekolah dianggap haram. Dan orang-orang hanya mementingkan belajar, tidak belajar ilmu-ilmu lain. Nah,
Oke, sekarang anak-anak silahkan kalian kembali dan keluarkan buku bahasa Indonesia. Saya akan berikan beberapa pertanyaan tentang buku yang kita baca. Silakan, ambil pen, jawabannya pakai pensil biar rapi ya. Ready? Ditulis ya soalnya ya. Nomor 1 Sabun. Satu. Mengapa Agam dilarang ke sekolah? Silakan langsung jawab ya. Mengapa Agam dilarang ke sekolah? Langsung jawab. Mengapa Agam dilarang ke sekolah? Langsung jawab. Sabun. Dua. Bagaimana menurutmu? Bagaimana menurut Agam? Bagaimana menurutmu perasaan Agam saat itu? Bagaimana menurutmu perasaan Agam saat itu? Silakan jawab. Dijabarkan ya, mungkin 6 ya apa dijabarkan ya, jelaskan. Sabun. 3. Apakah kalian pernah mengalami hal yang sama? Jelaskan. Kalau pernah, gimana jelaskan? Kalau tidak pernah, jelaskan. Tidak pernah. Udah punya bukan udah. Apakah kalian pernah mengalami hal yang sama? Mengapa Tengku, tulisannya Teuku ya, Tengku atau Teuku tulisannya. Tengkunya Arif. Tengkunya Arif. Mengapa Tengkunya Arif mengundang dan Tengku Muhammad Daud
Mengapa Tengkunya Arif mengundang Tengku Haji Hasan dan Tengku Muhammad Daud? Mengapa Tengkunya Arif mengundang Tengku Hasan dan Tengku Kenapa tadi mereka mengundang Tengkunya Arif mengundang? Terus jangan jelaskan siapa mereka berdua. Apa tidak orang berarti? Anak yang tidak bersekolah. Apakah di sekitarmu ada anak yang tidak bersekolah? Tanya, jika kamu menjadi apa? Jika ya, jangan di sekitar rumahmu, di sekitar kamumu, di sekitar teman, di sekitar saudara-saudaramu. Bagaimana keadaan? Setelah Bentar, Pak. gimana perasaan setelah membaca buku Tengkunya Arif? Oh, satu lagi. Setuju berarti. Bagian mana? Di dalam berita bagian mana? Bagian mana di dalam berita yang paling berkesan? Paling berkesan. Bagaimana? Apa Faisal akan dilarang ke sekolah? Karena sekolah itu haram. Karena pada zaman itu sekolah itu haram. Ada yang setuju dengan Faisal? Ada yang mau menambahi? Oke. Dia Coba. sedih karena dia mau belajar bahasa Inggris tapi dilarang sama mamanya. Oh, dia sedih. Ingin tahu yang tinggi tentang sekolah. Oh, pengen rasa ini. Sedih bercampur pantang menyerah karena Agam masih mempunyai rasa ingin tahu tentang sekolah. Oke, good. Ada? Oke. Ayo, silakan berpendapat. Karena sekolah itu penting. Oke, tidak, sekolah itu penting. Ada lagi? Karena orang tuaku selalu mendukung ilmu yang baik. Oke, karena nggak ada orang tua yang melarang ke sekolah ya. Karena ingin menjelaskan kalau itu apa itu Tengkunya Haji Hasan yang Jelaskan kalau sekolah itu haram. ternyata menurut Tengkunya Arif itu sekolah itu Arab itu penting. sekolah itu penting. Oke. Supaya sekolah tidak diharamkan lagi. Yes, good. Supaya sekolah itu tidak diharamkan lagi. Apakah di sekitarmu ada anak yang tidak bersekolah? Terus bagaimana menurut pendapatmu? Siapa ya? Ada temanku di rumah karena tidak mempunyai biaya. Oh, Membantu. membantunya. Oke, ada lagi yang berpendapat? Ya, Inaya yang lain? Ya sepupuku. Sepupunya. Karena tidak punya biaya. Karena nggak punya biaya sekolah. Padahal kan sekolah gratis ya harusnya ya. Ada karena temannya adikku tidak mempunyai biaya.
rata-rata nggak punya. Mereka harus diberi pengertian kalau sekolah sekarang itu gratis, ya kan? Bahkan untuk siswa miskin pun seragam itu dibelikan, ya kan? Dibelikan kan, nah dikasih kan. Nah, oke. Nanti kalau kalian menemukan seperti itu diberi pengertian ya kalau sekolah itu gratis. Oke, berikutnya. Bagaimana perasaanmu ketika membaca buku Teguhnya Arif? Yuk. Sedih karena pada saat itu banyak anak-anak yang tidak boleh bersekolah. Sedih karena pada zaman itu banyak yang nggak sekolah ya tadi Dika. Nah, jadi oke. Arjuna jadi siapa lagi? Emosi tapi juga kasihan. Dan setelah mereka mengakui kalau sekolah itu tidak haram, baru lega. Ternyata Yasmin emosi. Wah, menarik ini emosinya Yasmin, bagus ya. Nah, Yasmin kayak ikut marah gitu. Kalau kok bisa sekolah itu dianggap haram? Ya, oke. Ada lagi? Ya, ayo. Bangga karena kalau tidak ada Arif mungkin Arif tidak berkembang. Wah, merasa bangga. Oke, good. Kakak mau nambahin ya? Wah, kakak ternyata terkejut. Kaget, baru tahu ya kak ya. Kalau ternyata zaman dulu sekolah di Aceh itu dianggap haram. Justru tahunya dari buku ini ya. Nah, itu luar biasa. Sekarang yang terakhir, bagian mana di dalam cerita yang menurutmu paling mengesankan buatmu? Saat temponya Arif berpidato. Saat kenapa menurut Beatrice itu seru, menyenangkan? Karena situ menjelaskan bahwa tidak cuma ilmu agama yang penting, seperti ilmu yang lain itu juga penting. Oke, good. Ya. Loh. Saat sekolah dianggap haram. Kenapa, Su? Ya, belum. Kenapa? Ya, Ayo lah. Kenapa? ya Karena menurut Subhan sekolah itu tidak haram. tidak haram ya. Oke, good. Dan saat Teguhnya Arif berjuang untuk mendidik anak-anak di Aceh. Kenapa kok menurutmu itu paling mengesankan? Ya karena tetap berjuang walaupun banyak yang nggak mau, banyak yang mengakui sekolah itu haram. Oke, ternyata kak berjuang. Oke, saat anak-anak Aceh dibawa sekolah kenapa? Kenapa? Karena anak Aceh dibolehkan sekolah, Aceh semakin berkembang. Oke, Aceh semakin berkembang. Kedua, dari membaca buku Teguhnya Arif ini, rata-rata kalian tuh punya emosi sendiri-sendiri ya. Ada yang sedih, ada yang bangga, ada yang emosi, ada yang terkejut, ada yang apa lagi, senang ada nggak? Ada yang senang ya. Ternyata kita melihat buku itu dari beberapa sudut pandang ya. Ada yang dari sudut pandang sedihnya, senangnya. Nah, itulah gunanya membaca buku anak-anak. Dari membaca buku ini kita tahu ternyata zaman dahulu di Aceh itu sekolah dianggap ya kan? Nah, semoga besok nanti pasti akan carikan buku satu lagi ya yang berhubungan dengan pahlawan supaya kita tahu, oke? Oke. Aram som som. Guli guli guli.